Halo semuanya, salam semesta. Kembali lagi bersama caster yang ngapak di podcast Debak, tempat dimana kamu bisa belajar sains, teknologi terbaru, serta tips dan trik menarik yang berhubungan dengan sains dan teknologi tentunya. Di kesempatan kali ini, di chapter yang ke-20, ya, salah satu hal yang ingin saya bahas kali ini adalah sebuah layanan yang sering sekali digunakan oleh orang-orang di Indonesia dan dunia pastinya. Karena adanya layanan ini, komunikasi jauh lebih mudah dan lebih real rasanya dan memberikan sensasi yang baik ketika kita bisa berhubungan dengan adanya layanan ini. Ya, tidak lain tidak bukan adalah video call. Kali ini saya ingin memberitahukan kepada teman-teman itu mengenai betul sejarahnya dan tipikal-tipikal layanan-layanan yang ada dan bagaimana video call ini menjadi suatu hal yang termasuk rutin untuk dilakukan ya, untuk apalagi silaturahmi para teman-teman kemarin yang merayakan lebaran kan pasti gak bisa tempat saudara, pasti melakukan video call ini kan untuk berhubungan dengan keluarga di rumah. Oke, kita mulai aja langsung. Video call adalah sebuah teknologi yang sebenarnya awalnya itu digunakan karena kebutuhan dari orang-orang zaman dahulu sejak pertama kali digunakannya telepon pertama kali. Jadi ketika zamannya Thomas Alva Edison pada tahun 1878 itu sudah ada karya ilmiah, fiksi ilmiah nih yang mulai mengatakan bahwa kita harus menambahkan sebuah fitur-fitur di mana kita bisa berhubungan dengan orang lain dan kita bisa melihat realnya mereka sedang apa, mereka seperti apa orangnya agar tidak terjadi sebuah kesalahan-kesalahan. Dan itulah yang mendasari mengapa karya fiksi ilmiah di tahun-tahun itu banyak banget yang meramalkan teknologi-teknologi masa depan yang mulai terkuak kebenarannya. Salah satu itu layanan video call. Ada juga seperti handphone, terus beberapa pasang gadget-gadget yang ada. Dan pastinya komunikasi adalah hal yang sangat dipentingkan, terutama untuk hubungan antar sesama. Dengan adanya komunikasi, maka segala hal bisa lebih mudah, baik permintaan, baik menjalin pertemanan dalam hubungan yang baik, dan apapun itu, serta tekanan bisnis salah satunya. Nah, awal mulanya video call itu disebut dengan video phone karena memang pada zaman itu kan kita kan mengenalnya phone calling sejak zaman dulu maksudnya itu, sehingga dengan adanya tambahan gambar yang bergerak alias video itu jadi disebut video phone awalnya seperti itu. Konsep perkembangan teknologinya ini pada tahun 1920 dari sebuah perusahaan bernama AT tanda dan T Bells Lab di mana mengembangkan mesin bernama Teleos Stereograph. Tujuannya adalah memberikan kemudahan dalam perkembangan video call nih awalnya nih. Ini juga yang menjadi dasar penemuan mesin fax atau faksimili yang teman-teman kalau masih bisa lihat. Kalau saya pribadi kadang masih menemui di beberapa toko itu pasti masih menggunakan mesin fax karena lebih aktual dan cepat juga katanya sih seperti itu. Ini sebenarnya dari tahun 1927 loh teman-teman, udah lama banget. Dan perusahaan tersebut itu menciptakan mesin elektromekanis videophone yang mampu memberikan operasi awalnya nih. Dulu video call pertama 18 frame per second, padahal sekarang tuh sudah banyak banget per secondnya frame. Frame di sini gunanya adalah untuk menangkap gambar, untuk pergerakan-pergerakan yang ada sebagai motion ketika menggunakan layanan video call. Dan sayangnya alat yang digunakan untuk melakukan telepon itu sangat memakan ruang dan tempat yang sangat besar, bahkan memakan setengah dari tempat yang digunakan tersebut ketika itu. Jadi setengah ruangannya itu hanya untuk video call, itu sangat tidak efektif dan tidak efisien tentunya. Apalagi di zaman dulu dan bahkan di era 90-an itu ketika seseorang ingin melakukan video call pun harus menggunakan betul sekali perangkat yang sangat banyak dan kabelnya itu panjang banget. Itulah mengapa akhirnya semakin tahun video phone terus berkembang dan berganti menjadi video call juga, dan telepon menjadi semakin ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Itulah awal-awalnya mengapa ya namanya perkembangan pasti kan ada alurnya, dan salah satunya itu dalam layanan video call seperti itu. Ini kan juga mengikuti perkembangan handphone yang darinya besar, telepon berkabel dan hanya pada rumah, sekarang bisa digenggam dan dibawa kemanapun. Tuh awalnya seperti itu. Intinya fisiknya yang diutamakan dulu, kemudian teknik jaringannya juga berkembang. Mulanya video call itu berbentuk fisik dengan bantuan monitor. Nah iya benar, karena kan dulu awalnya dengan komputer dulu kan besar banget tuh monitor, terus harus terintegrasi dengan telepon kabel. Nah ini teman-teman bisa lihat ketika teman-teman masih ingat pada layanan internet zaman dulu yang harus menggunakan telepon kabel, itu hal yang wajib, telepon kabel itu wajib. Kalau sekarang kan malah TV-nya yang wajib kan, itu seperti itu. Terus
Makanya video call harus menggunakan banyak perangkat, udah komputer, monitor, terus harus ada kamera tambahan berupa namanya webcam, speaker, kalau mau berbicara harus dengan mikrofon, dan ya banyak sekali alat-alatnya. Dan pastinya membuang listrik yang cukup besar ketika itu di masa itu. Kemudian semakin tahun berganti terus, apalagi perkembangan internet. Nah, awal perkembangan utama dari sebuah video call layanan ini tuh ya memang perkembangan internetnya semakin cepat, dimana ya kecepatan internet kan bertambah. Nah, itu kan berpengaruh pada layanan ini salah satunya. Kemudian itu suara dan gambar juga semakin jernih karena dengan perkembangan itu. Jadi adanya perkembangan internet tuh menyasar pada gambar, suara itu jauh lebih bagus. Yang kemudian video-videonya itu semakin berkembangan. Kalau teman-teman lihat dari cetakan ponsel zaman dahulu hingga sekarang pun berbeda kan. Tambah jernih, dari kamera VGA sekarang sudah berapa K. Kalau yang caster tahu itu kalau nggak salah sudah sampai 32K, udah tinggi banget. 64K juga mungkin udah ada, atau 128K mungkin juga ada, cuma itu belum terlalu dikomersilkan sekali karena itu masih dalam tahap perkembangan. Ketika internet berkembang pun biaya yang kita harus keluarkan juga semakin menurun dengan kecepatan yang bertambah. Itu juga yang mempengaruhi internet semakin digemari untuk digunakan untuk orang-orang di dunia. Terus makin zaman, konsep yang ada itu berubah. Internet bisa dipakai untuk segala jenis bidang, yang utama komunikasi ini, yang akhirnya menyebar untuk memberi tambahan kemampuan dalam video call. Jadi video call jadi lebih mudah ketika itu gara-gara ini juga, dan berbasisnya real time dan online. Ya itu bisa teman-teman lihat ketika pada aplikasi-aplikasi jadul dulu tuh ada Yahoo Messenger, ada Skype dulu awal-awal juga seperti itu. Masih ada lainnya. Ponsel masa kini pun juga sekarang sudah dilengkapi dengan perangkat-perangkat yang ada untuk mendukung video call. Karena pada awalnya video call itu hanya bisa dengan ya tadi loudspeaker, mikrofon, dan perangkat yang banyak banget itu. Dan kemudian komunikasi ini dibangun dengan jaringan internet menggunakan protokol internet atau IP. Ya, adanya IP ini yang membangun supaya internet bisa terus berjalan. Kemudian diatur juga terjadinya pada jaringan-jaringan lokal. Itu juga bisa inputan video call akan ditransmisikan menjadi bit-bit biner ini secara coding yang dilewatkan pada jaringan-jaringan serta diatur dengan standar protokol yang ada, dan pastinya pada desktop akan lebih membutuhkan banyak komponen. Nah itu tadi jenis aplikasi itu banyak, tapi yang utama di zaman sekarang aplikasi yang ada seperti Skype, Yahoo Messenger tadi, Line, WhatsApp itu menyajikan banyak sekali fitur-fitur andalan yang terus berkembang. Dan salah satu raksasa yang paling tetap bertahan dari dulu hingga sekarang adalah Skype lah, kita sebutnya Skype. Sementara WhatsApp dan lain-lain itu terus berkembang juga karena awal-awalnya kan hanya untuk texting saja, text message. Kalau Skype memang dari awal memang untuk video call. Dulu ada Yahoo Messenger tapi udah KO, ada Bitalk kalau nggak salah. Kalau zaman sekarang tuh ada Discord juga untuk gaming, ya dan lain-lain itulah. Dan hebatnya lagi, aplikasi-aplikasi tersebut hanya butuh bantuan jaringan internet yang cukup memadai dan dapat diakses dengan gratis untuk mengunduhnya atau login atau apapun dari teman-teman bisa lakukan. Kepentingannya pun banyak lah dengan adanya aplikasi tersebut, dan kadang memang aplikasi yang dirancang itu memang untuk keperluannya beda-beda, ada yang untuk pendidikan, ada untuk apapun. Dan pastinya teman-teman untuk video call gunakanlah jaringan internet yang sudah memadai, minimal 3G ya, untuk lebih cepat sehingga teman-teman bisa bertatap muka dengan lancar, dengan kualitas gambar yang baik, gambar pada video tentunya di ponsel. Terus manfaat video call secara umum, ya pertama bisnis. Kalau teman-teman punya bisnis, pastinya dengan adanya video call teman-teman bisa mendapat relasi yang lebih cepat. Terus jika teman-teman ke daerah gudang, teman-teman bisa mengakses dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan alat-alatnya untuk ingin dijual. Itu juga bisa dari jarak jauh untuk saling berhubungan antar rekan bisnis, itu juga bisa. Untuk medis dan obat-obatan ini terutama yang daerah-daerah terpencil ya, tapi dengan cukup sinyal tersedia itu bisa request dengan cepat. Dan bisa teman-teman bayangkan di daerah terpencil itu kan pasti butuh supply obat dengan cepat, dan kadang kan obat itu kan susah juga kalau daerah yang sulit. Tapi kan dengan ada video call secara lebih real time dan real condition, para petugas medis bisa memberitahukannya. Kemudian para dokter juga bisa melakukan praktek secara jarak jauh tanpa harus tatap muka, terutama psikolog atau dokter-dokter kulit bisa dengan melihat diagnosa yang ada, keluhan-keluhan yang ada, dengan begitu lebih mudah teman-teman. Ya kalau untuk masa corona sekarang yang paling jelas pendidikan, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang berkembang karena masalah pendidikan yang dipersulit dan ingin lebih mudah untuk berhubungan dengan sesama siswa dan mahasiswa, itu salah satunya.
Dimana dengan begitu para dosen atau para guru bisa memberikan materi dan bisa memberikan gambaran live atau secara langsung eksperimen yang dibutuhkan mengenai pembelajaran yang sedang dilakukan. Diskusi juga bisa atau apapun itu, dan jauh lebih cepat dan efisien. Kalau politik ya para perdana menteri atau duta besar bisa melakukan hubungan dengan lebih cepat dan memberikan laporan-laporan yang dibutuhkan negara akan suatu kondisinya di sebuah negara tersebut, dan kemudian komunikasinya jauh lebih lancar juga dan lebih cepat. Dan yang paling sering digunakan untuk orang-orang dunia adalah untuk pertemanan. Hubungan-hubungannya khusus dengan adanya video call ini, kita bisa lihat dengan cepat dan melihat kondisi-kondisi yang ada pada suatu kejadian yang menimpa teman atau ingin memberikan suatu selamat ucapan seperti itu. Itulah mengapa video call itu sangat dibutuhkan untuk orang-orang dunia. Dan intinya siapkanlah internet yang cukup dan ngebut lah bisa dibilang. Selain itu gunakanlah paketan internet yang memadai dan sesuai dengan kantong teman-teman tentunya. Jangan lupa gunakan device-device yang mendukung juga untuk mempermudah Anda dalam melakukan komunikasi, dan gunakanlah teknologi ini dengan bijak, karena dengan bijak Anda bisa mendapatkan jauh lebih banyak ilmu yang ada ketika menggunakan layanan ini. Selain itu dengan begitu Anda juga akan terus berkembang dan memanfaatkan setiap teknologi yang ada dengan sebaik mungkin dan seefektif mungkin. Oke, mungkin seperti itu. Itulah mengapa video call itu sangat dibutuhkan. Dari zaman dahulu pun sudah dirancang sedemikian rupa hingga saat ini. Sekarang lebih mudah, apalagi aplikasi terus berkembang dan memudahkan. Dari yang hanya 2 arah sekarang sudah bisa berbagai arah, dalam artian jumlah orangnya jauh lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Oke, terima kasih untuk mendengarkan podcast saya kali ini. Jangan lupa kalau teman-teman ada ingin konsultasi dan ingin berbincang-bincang masalah pemenuhan kebutuhan spare part komputer, laptop, pemenuhan kebutuhan untuk laptop baru bekas, silahkan konsultasi pada saya. HP atau spare part apapun yang berbau dengan gadget serta teknologi, silahkan datang pada saya dan follow Twitter saya. Dengan butuh kita bisa saling bicara dan kita bisa saling bertukar opini. Dan anggap saja saya sebagai konsultan Anda dengan mudahnya. Thank you for listening. See you in the next chapter. Jangan selalu kesehatan. Dan sayangilah orang di rumah. Bye bye.